kebaikan Tuhan, kuasanya, kemurahannya. Tetap Dia Yesus yang akan pulihkan hidup saudara dan saya saat saudara bisa mengikuti Yesus dengan baik dan benar di dalam hidup saudara. Amin, saudara. Ya, sebelum kita masuk dalam firman-Nya, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, saudara yang punya pergumulan apapun, saudara percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong mengubah hidup saudara. Mari Tuhan, kami memberi diri kami kepada Engkau ya Roh Kudus. Hati kami terbuka, dan urapilah hamba ya Roh Kudus. Dan urapi anak-anak-Mu juga yang di rumah ya Tuhan. Dengan pengurapan-Mu Tuhan, kami lihat Bapa laut terbelah ya Roh Kudus. Jalan-Mu akan Bapa memimpin hidup kami. Dan kami tahu Bapa tidak ada yang sukar bagi Engkau. Semua hutang-hutang Bapa, dengan rencana-Mu kami percaya Bapa, lunas dengan kuasa-Mu. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus, apapun bentuk sakit penyakit, dengan kuasa Tuhan kesembuhan terjadi. Ya ratakara nama syukur otokora nama sikar. Segala kuasa kegelapan ya Tuhan yang menempel dalam setiap hidup manusia, sakit penyakit, kami usir keluar Bapa dari tubuh kami, dan biarlah kesembuhan ilahi terjadi. Mari Roh Kudus berikan pewahyuan hikmat perkataan-Mu Tuhan. Apa yang Kau mau ya Roh Kudus, biar firman dinyatakan, kuasa Tuhan diturunkan. Mari Roh Kudus ajar kami, sehingga kesombongan kami remokkan semua di dalam nama Yesus. Biar hati kami terbuka, dan biarlah Bapa mau diajar dengan kuasa Tuhan yang ajaib. Allah kami yang bernama Yesus Kristus, tuntunlah ibadah ini dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin, amin dan amin. Ya, sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, seperti biasa saya juga mau menyampaikan beberapa hal ya, terkhusus khotbah saya juga yang kemarin di hari Jumat ya di TikTok ini. Kemarin Sabtu juga saya sudah sampaikan firman juga di Zoom. Ya, saya nyampaikan bahwa jangan terhilang akan namanya iman saudara ya. Jangan tercuri lebih tepatnya. Nah, di Jumatnya saya bicara tentang pengurapan Tuhan. Ada banyak orang ikut Tuhan tidak mengerti tentang namanya pengurapan, dan hanya orang, kalau saya sering tanya pengurapan Tuhan itu apa, ada banyak orang Kristen tidak bisa menjawab pengurapan itu apa. Saudara kalau tidak bisa menjawab, saudara nggak akan punya pengertian. Nah, tanpa punya pengertian, saudara tidak akan bisa mengerti bagaimana memakai urapan Tuhan untuk berjalan di dalam kehidupan saudara sebagai orang Kristen. Nah, saat saya memakai urapan yang Tuhan taruh dalam hidup saya melepaskan ke beberapa tempat yang dimana saya harus berdoa bagi tempat tersebut dengan urapan Tuhan. Itu selalu bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Ya, saya berdoa bagi tempat yang pernah mengalami kebangkrutan, dan saya berdoa dan melepaskan urapan itu, dan sampai hari ini tempat itu, usaha itu diberkati dengan ajaib. Loh, kenapa? Karena pengurapan Tuhan untuk saudara itu bertindak, untuk saudara bisa melawan semua apapun yang menjadi tekanan, pergumulan dalam setiap itu, dalam perkara-perkara tersebut. Dengan urapan Tuhan, Tuhan akan membawa saudara itu keluar. Seperti dalam 1 Samuel 11 kemarin saya sampaikan firman itu, ayat yang ke-6 kalau nggak salah. Ya, bagaimana Saul diurapi Tuhan. Waktu Saul diurapi Tuhan, bangsa Amon menekan, dan urapan Tuhan itu membuat Saul tuh punya respon kemarahan ilahi namanya. Bagaimana Saul membawa bangsa Israel justru mengalahkan Amon dengan urapan Tuhan. Dan saya berdoa saudara harus tahu bagaimana Roh Tuhan ini akan membawa hidup saudara justru bukan dalam kekalahan tapi dalam kemenangan. Namun dengan baik saudara, di dalam perjanjian lama Daud diurapi dengan namanya minyak. Nah, zaman perjanjian baru bagaimana? Roh Kudus turun. Bagaimana Roh Kudus juga memberikan namanya sebuah pengurapan kepada Yesus. Dan Yesus bisa melakukan banyak hal mujizat dengan ajaib. Ya, dengan baik saudara, Yesus memang adalah Tuhan dan Allah. Namun waktu dia turun ke bumi ini, dia menjadi rupa seorang manusia, jadi sama seperti kita, ya tanpa kuasa. Nah, kuasa itu muncul dari mana? Kalau saudara lihat di dalam Lukas pasal 3, di dalam Matius pasal 3, Roh Kudus turun terhadap pribadi Yesus, dan dia dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus tersebut. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-11, Roh Kuduslah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan saudara perlu tahu bahwa Tuhan ataupun pribadi Yesus setelah bangkit, dia mempunyai kuasa, nama di atas segala nama. Ya, di dalam Filipi 2 ayat yang ke-10, semua langit dan bumi tunduk di bawah nama Yesus Kristus. Saudara perlu tahu, pengurapan ini saudara harus ngerti. Bukan hanya getar-getar doang saudara ya. Orang kena epilepsi juga getar-getar saudara.
Ya, jadi jangan saudara pikir, oh urapan Tuhan kuat. Apanya yang kuat? Getar-getarnya. Nah ini yang saudara harus tahu. Pengurapan Tuhan bukan ngomongin getar-getar saudara ya. Orang yang kena penyakit pun juga banyak yang getar-getar. Nah jadi bukan soal getar-getarnya, tapi saudara harus ngerti pengurapan Tuhan itu bagian daripada hidup saudara dan saya. Untuk membawa hidup saudara itu keluar dari keminderan, dari ketakutan, dan dari banyak hal. Saya melihat bahwa urapan Tuhan ini waktu bekerja, ada banyak orang yang dulunya hidup miskin, bisa namanya diberkati begitu ajaib. Ya saya menangani beberapa orang yang orangnya hidup dari narkoba, mengalami banyak kegelapan dalam hidupnya. Saat pengurapan Tuhan itu turun di dalam kehidupan orang percaya, itu akan mengubah semua hidup kita itu jadi jauh lebih baik. Ya ada beberapa yang saya bersaksi, ada orang kelontongnya mengalami dirampok dan mengalami kerugian saat dia hidup dengan pengurapan Tuhan dan dia berdoa di hadapan Tuhan. Tidak butuh waktu lama saudara, dalam tempo 1 hari cukup 1 hari aja bagi Tuhan untuk menolong orang-orang yang diurapi. Ya, dan saudara perlu tahu bahwa Tuhan sanggup mengubah itu dalam kemuliaannya, dalam keajaibannya dengan mudah. Dan orang tersebut melihat bahwa mujizat itu bisa terjadi dengan cepat saat saudara hidup dalam pengurapan Tuhan. Nah saudara bisa, Pak saya mau hidup dalam pengurapan Tuhan. Dengar khotbahnya dulu saudara, biar saudara itu ngerti. Karena Daud diurapi, Elia diurapi, Elisa diurapi, Daniel diurapi. Dan dalam pengurapan itu saudara bisa lihat cerita mereka mengalami sesuatu. Walaupun tekanannya begitu hebat, selalu Tuhan bisa berhasil membawa mereka keluar. Karena Tuhan kita tidak pernah gagal. Ada amin saudara. Nah saudara bisa dengar khotbah itu, saudara bisa klik lihat di TikTok saudara. Nama saya di pojok kiri handphone saudara. Di situ ada link YouTube, tinggal saudara klik, cari namanya Tuhan mengurapi orang yang saya lupa ya judulnya apa. Ya orang yang menang lah pokoknya. Ya orang yang diurapi itu pasti hidup dalam kemenangan. Ya saudara bisa buka itu di dalam Mazmur 20 ayat yang ke-7. Nah dasar khotbah saya itu apa Pak? Mazmur 20 ayat 7 yang berkata bahwa sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapi. Jadi kalau saudara nggak diurapi ya nggak menang. Makanya Pak kok saya kalah ya, karena nggak hidup dalam pengurapan Tuhan. Nah pengurapan Tuhan saudara nggak bisa jauh-jauh ya. Saudara harus nempel dengan Tuhan. Tapi dengar baik, pengurapan tidak menjamin saudara hidup dalam keselamatan. Walaupun bisa diberkati, tapi tidak menjamin hidupmu itu dalam keselamatan. Contohnya siapa? Musa. Ya Musa hidup diurapi, tapi dia tidak masuk dalam tanah Kanaan. Ada banyak yang bisa saya contohkan, namun saya nggak berkhotbah itu. Hari ini saya cuman highlight khotbah saya yang di hari Jumat itu, supaya saudara tahu bagian hidup saudara di hadapan Yesus Kristus adalah yang diurapi, yang mengalami kemenangan bukan kekalahan, yang mengalami kemerdekaan, yang mengalami kesembuhan, yang mengalami namanya sebuah kebangkitan bukan namanya kematian. Ya saudara bisa tahu itu bagian yang menjadi milik hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan amin saudara. Nah hari ini ya shalom juga buat teman-teman semuanya. Nah hari ini saya mau berdoa saudara harus bisa mengikuti Yesus. Kalau mengikuti Yesus saudara akan lihat bagaimana mujizat itu akan terjadi di dalam hidup saudara. Hari ini saya nggak berkhotbah tentang pengurapan, karena itu sudah saya lepaskan khotbah tersebut di hari Jumat kemarin ya, 2 hari yang lalu. Hari ini saudara bisa hiduplah dengan Tuhan dan mengikuti Tuhan. Karena ada banyak orang mengikuti Yesus ya, karena Yesus punya kerinduan ingin saudara itu hidup dalam namanya janjinya dia, dan bahkan hidup dalam kemurahan, belas kasihan, mujizatnya. Tapi seberapa saudara bisa mengikuti Yesus dengan hati saudara yang kadang begitu sulit, melepaskan keinginan saudara dan menerima keinginan Tuhan yang rasanya tidak familiar di dalam kehidupan kita ini. Ya ada banyak orang tidak bisa mengikuti Yesus karena pola pikir, bagaimana Tuhan kok disalib, bagaimana Tuhan kok mau disakitin harus berkata mengampuni. Ini nggak familiar buat kita. Kita lebih sering namanya disakitin ya balas dendam gitu, atau menyakiti kembali. Nah pengajaran Tuhan ini membuat kita ini tidak bisa menerima semua apa yang tidak familiar di dalam hidup kita. Dan waktu saudara namanya memutuskan mengikuti Yesus, ini semua harus saudara lepaskan. Dengan yang tidak familiar ini masuk dalam hidup kita. Dan tidak banyak orang Kristen bisa mengikuti Yesus dengan baik, karena dalam perintah Tuhan nampak aneh bagi kita yang secara logika ini nggak masuk akal dalam pikiran kita. Nah ini di luar aturan kehidupan manusia, karena yang memang menyatakan, thank you Tuhan ya, Roh Kudus ngomong begini, lihat dengan aturan yang Yesus perintahkan,
bahwa Yesus memang benar-benar tidak lahir dari dunia ini, tapi lahir dari sorga, dan dia adalah pencipta itu sendiri. Dan dengan aturan yang dari sorga dibawa ke bumi, bagi kita ini jadi nggak familiar. Ya, kita tahu bahwa 1 tambah 1 itu sama dengan 2, tapi sorga bisa mengatur itu dengan suka-sukanya sorga atau suka-sukanya Yesus, mau dijumlahkan dengan hasil yang berapapun yang dia mau. Ya, terbukti banyak orang tidak percaya akan namanya pengorbanan Yesus. Yang bertanya, bagaimana Yesus begini, bagaimana? Ya, karena memang nggak familiar buat kita. Karena apa yang diajarkan oleh pribadi Yesus itu memang bukan dari dunia, dari sorga. Makanya bumi kita yang hidup secara dunia ataupun secara di muka bumi ini melihat itu semua rasanya entah kayak dongeng, entah merasa ini nggak masuk akal, ini nggak masuk namanya dalam pribadi saudara, dalam hati saudara. Ya, ini menyatakan bahwa Yesus itu memang benar-benar bukan dari dunia ini, tapi dia berada di dalam kerajaan sorga. Amin, saudara. Nah, karena walau saudara percaya akan namanya, ya dengar baik ya, Tuhan ingin namanya saudara itu mengikuti Yesus. Ya, ada banyak orang tidak percaya pada salib Yesus. Ya, karena logika mereka mikirnya begini, begono dan lain sebagainya ya. Nah, ada orang Kristen juga tidak bisa mengikuti Yesus walaupun saudara percaya. Ya, kenapa? Karena mengikuti langkah Tuhan, ya dalam tuntunan Tuhan, kadang-kadang hidup saudara itu benar-benar harus meninggalkan namanya rasa daging saudara. Saat saudara mengerti firman Tuhan, cenderung kita ini bukan namanya makin terlihat lebih baik. Ada yang orang baca firman malah terlihat lebih sombong, lebih angkuh, lebih merasa tahu firman dan kebenaran. Padahal saat saudara baca firman ini harusnya munculnya namanya kerendahan hati, bukan malah tambah arogan dan tidak mengerti akan namanya kehendak Tuhan. Nah, saya berdoa saudara harus bisa mengikuti Yesus. Kenapa Pak kalau saya tidak bisa mengikuti Yesus dengan baik? Ya, ada resikonya. Nah, saudara bisa buka di dalam Injil Matius pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-13. Ya. Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-13. Ya, di sini perikopnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, shalom juga. Ya, jadi lihat ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti Yesus dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Dengar baik saudara. Ya, Yesus di sini mendengar akan namanya kabar bahwa Yohanes Pembaptis mengalami namanya sebuah kematian. Di situ saudara tahu bahwa Yesus ngapain? Menyingkir. Hendak apa? Mengasingkan diri. Nah, ada banyak orang ikut Yesus itu dengan pola dan cara dan jalannya sendiri, bukan dengan mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Saya nggak tahu saudara mau hidup dengan Tuhan dengan cara berpikir bagaimana dan seperti apa. Namun dengan baik, ikut Tuhan, saudara nggak punya lagi namanya kehendak bebas. Ikut Tuhan, saudara suka nggak suka, harus bisa mengasingkan diri. Kenapa? Supaya semua dalam pemahaman kita mengikuti Tuhan, ya ada hal yang perlu saudara detox dalam pikiran kita. Ada banyak racun dunia, ada banyak pengajaran dunia yang masuk di dalam tubuh kita, dalam pikiran kita, dan itu nggak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak hati Tuhan. Karena banyak orang gagal mengikuti Yesus. Saudara boleh percaya pada Yesus, saudara boleh Kristen, saudara boleh dibaptis dan namanya melepaskan namanya dosa saudara. Tapi waktu saudara dibaptis, apakah itu selesai membuat hidupmu itu akan diselamatkan? Ya enggak. Itu menandakan dosamu diampuni, kamu dikuduskan, disucikan oleh Tuhan nanti lewat dengan namanya cara-caranya Tuhan. Ya, terlebih lagi nanti masuk dalam pemurnian. Nah, inilah yang banyak orang pada akhirnya gagal mengikuti Yesus. Kenapa? Waktu saudara mengikuti Yesus, seringkali semua pemikiran kita di masa lalu di dalam hidup saudara yang saudara jalani entah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang lalu, walau waktu saudara belum memutuskan namanya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, ingat ya, di baptis itu saudara namanya baru menerima Tuhan, belum mengikuti Yesus. Baru namanya terima bahwa saya percaya, memutuskan menerima Yesus bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, jadi belum mengikuti, baru menerima. Bedain namanya menerima dan mengikuti. Nah, setelah saudara menerima, saudara punya keputusan mau mengikuti apa enggak. Ya, yang mau mengikuti bisa katakan amin, saudara. Ya, saudara udah terima nih. Oh, saya percaya Yesus itu penebus. Yesus berkorban bagi hidup saudara dan saya. Ya, yang
YouTube ya, ingat sekali lagi ya, ini bukan ajang debat saudara. Kalau mau debat cari tempat lain. Ya ini acara kita lagi ibadah ya, lagi berkhotbah dengar firman. Ya nggak mungkin kan saudara, kalau saya datang ke rumah ibadah saudara ngajak debat, kan itu nggak sesuai konteks. Ya namanya debat tuh ada tempatnya. Ya jadi berpikirlah dengan bijaksana. Ya kalau saudara beragama, punya kepercayaan, pasti punya attitude yang baik. Amin saudara ya. Nah jadi bukan acara berdebat ini acara di mana kita beribadah. Ya, amin. Nah jadi waktu saudara menerima Yesus di dalam hidup saudara, belum tentu saudara mengikuti Yesus. Saya sampai di sana ya. Karena waktu saudara namanya aku mau mengikuti Yesus, lihat Yesus juga mengasingkan diri. Kenapa Pak kita perlu namanya mengasingkan diri? Ngebuang semua namanya detox racun dunia yang berpikir bahwa ini tidak bisa, itu tidak bisa, ini tidak bisa. Nah ini semua harus dibuang dulu. Dengan bagaimana? Firman harus masuk dalam pikiran saudara. Ya Alkitab ataupun yang tertulis di dalam kitab suci ini harus masuk. Kalau nggak masuk gimana ngedetox dalam diri saudara? Bagaimana saudara bisa mengampuni orang? Bagaimana saudara akan berpikir tentang pikiran Tuhan kalau firman ini nggak masuk dan mendetoks semua racun di dalam hidup kita untuk namanya mengeluarkan firman ataupun hati kita dari dalam untuk memunculkan kemuliaan Tuhan. Nah saat saya mengikuti Yesus, saya mengalami namanya pengasingan saudara. Bukan, saya percayalah semua hamba Tuhan besar kayak apapun akan ngalamin semua dengan proses seperti ini. Ya ngapain Pak? Diasingkan. Saudara akan jadi orang yang seorang diri. Nah banyak orang berpikir waktu ikut Tuhan, kenapa saya kok jadi kayak kehilangan banyak teman dan lain sebagainya. Gak usah heran, itu memang akan terjadi. Itu artinya tanda-tanda saudara sedang mengikuti Yesus, bukan hanya menerima. Amin saudara. Nah ini yang kadang-kadang saudara merasa bahwa kok jadi makin sepi ya. Gak usah heran, itu akan terjadi dalam hidup kebanyakan orang Kristen. Nah seiring namanya nanti waktu saudara mengasingkan diri, ya semua pikiranmu yang salah, Roh Kudus akan bawa keluar dan akan ajar saudara. Seperti dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8. Ya di situ kalau saudara terjemahan TSI, ya berkata bahwa Roh Kudus akan mengajarkan semua pengajaran yang benar dan mengeluarkan semua pikiranmu yang salah dan yang berdosa. Amin saudara. Ya ini si Bang Jimmy kita blokir dulu ya. Ya. Saya tadi udah diperingatkan, masih tidak bisa terima ya sudah keluar. Ya kita udah bilang jangan debat di sini bukan ajang debat. Debat ada roomnya tersendiri. Ya saat saudara mengikuti Tuhan harus mengikuti caranya, bukan saudara berjalan dengan caramu sendiri. Berapa banyak orang kena masalah karena dia berjalan dengan caranya sendiri, bukan caranya Tuhan. Lihat ya, sebentar saya bukain dulu ayatnya. Di sini tadi Matius dulu 14 ayatnya yang ke-13. Nah, saudara bisa lihat di layar handphone saudara. Setelah Yesus mendengar berita itu, ngapain? Menyingkir dia dari sana, mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi lihat, orang banyak mendengarnya dan mengikuti Yesus dengan mengambil jalan apa? Darat dari kota-kota mereka. Maksudnya dari apa? Kebiasaan hidup kita. Banyak orang mau mengikuti Yesus dengan cara dan jalanmu sendiri. Tuhan pakai perahu. Ngapain? Perahu zaman dulu nggak seperti sekarang, kapalnya gede-gede bisa nampung puluhan ribu. Zaman itu paling cuma 10 orang, 12 orang. Ya cuma hanya di bawah 20 mungkin. Nah banyak orang cuma nerima Yesus, ngikutin, belum tentu saudara ngikutin. Kenapa Pak? Karena banyak orang gagal ngikutin Tuhan. Tuhan itu punya caranya itu aneh-aneh. Dan ini membuat saudara namanya hidup, wah sulit ngikut Tuhan. Nah saat saudara punya jalan sendiri, ya berapa banyak orang yang ya entah WA saya, entah DM saya, entah apapun lah mereka menghubungi saya untuk namanya, Pak tolong doakan Pak, saya kena masalah. Saat saudara berjalan dengan hidupmu sendiri, kamu akan kena banyak masalah. Kamu akan kena banyak badai.
Kalau orang yang tidak bisa mengikuti Yesus, cuma tok menerima Yesus, kamu akan kena justru bukan janji Tuhan yang akan kamu temui. Kamu akan temui justru banyak badai. Jadi kalau saudara udah menerima Yesus, harus mau mengikuti Yesus. Siapa yang di sini mau mengikuti Yesus? Bisa katakan amin, saudara. Karena apa? Banyak orang di sana dikatakan bahwa memakai jalannya sendiri. Akibatnya apa? Nanti saya jelasin di sini, biar saudara ngerti. Biar saudara bukan namanya mengikuti Tuhan, diasingkan kamu nggak mau, disuruh ngampunin kamu nggak mau, itu jalanmu sendiri. Kamu sebel dengan orang tuamu, kamu sebel dengan orang yang jahatin hatimu, kamu sebel dengan orang-orang yang mungkin namanya pernah nipu hidup saudara, mencuri apa yang menjadi bagian saudara, dicuri, diambil, dirampok, dirampas. Nah, waktu saudara mengikuti Yesus, Yesus akan kasih perintah, ampunin. Nah, banyak orang nggak mau. Banyak orang waktu disuruh, ayo baca firman Tuhan, nggak banyak juga. Nah, artinya saudara tuh cuma sampai level menerima Yesus, bukan mengikuti Yesus. Kalau mengikuti, saudara akan buka ini Alkitab dan baca dengan baik dan benar. Apalagi kita ini syarat ikut Tuhan tuh ya begitu. Ya kalau saudara dengar khotbah kayak begini ya, contoh, jangan baca Alkitab, saudara mau ikut gak dengan pengkhotbah kayak begitu? Jangan baca Alkitab, percaya aja pada Yesus, nggak usah baca Alkitab. Saudara akan lihat ini pengkhotbah sesat nih kayak begini, betul ya? Tapi ada pengkhotbah yang akan bilang baca Alkitab, saudara juga nggak turutin. Kadang-kadang Tuhan tuh serba salah. Dikasih yang sesat, saudara akan tahu, oh ini sesat. Disuruh baca Alkitab, nggak dibaca juga. Jadi saudara mau mengikuti siapa? Ngikuti pikiranmu sendiri. Nah, waktu saudara ngikutin pikiranmu sendiri, saudara akan hidup dengan kesengsaraan. Tahu dari mana Pak? Nanti saya ceritain satu-satu. Ya duduk manis saya dengerin firman ini, biar pikiranmu terbuka. Saya waktu ikut Yesus, ya dibuang, nggak punya rumah, nggak bisa makan, gembel, pinggir jalan saya. Diasingkan, masuk ke suatu kota yang isinya kaum kedar semua. Tidak ada Kristen di sana, dan di kota itu Kristen tuh dibenci. Saya diusir berkali-kali. Kenapa? Karena saya Kristen. Saya masuk ke sini diusir, masuk ke sana diusir, bukan nggak bayar loh ya. Saya ngontrak bayar. Karena mereka itu punya kebencian terhadap orang Kristen, tidak menyukai. Saya nyembah Tuhan, ya main gitar, diusir dari kontrakan. Pindah ke sini, tahu saya Kristen, diusir lagi. Lihat kelakuan manusia. Saudara bisa terima nggak ngikutin Yesus kayak begitu? Loh, saya ngalamin itu. Ini namanya ngikut Yesus. Saudara akan berbahan, itu salib Pak. Iya betul. Tapi kalau saudara saya balikin, mau nggak terima salib Yesus? Dengan cara mengikuti Yesus. Waktu Yesus mau disalib kan ada beberapa orang ngikutin Yesus, naik ke salibnya. Tapi nggak banyak orang namanya mau mengikuti Yesus. Kenapa? Menderita di awal. Kamu gak akan lihat penderitaanmu tuh gak ada apa-apanya dengan namanya kemuliaan Tuhan. Lihat bagaimana Yusuf 13 tahun diproses. Nah pertanyaan saya gini, lama gak diproses 13 tahun? Ayo orang Kristen saya tanya, lama gak orang Kristen diproses kalau 13 tahun? Lama gak? Sambil nungguin saudara saya minum dulu. Lama gak 13 tahun diproses Tuhan? Ayo orang Kristen saya mau tanya, lama gak diproses 13 tahun? 13 tahun loh Yusuf. Lama Pak. Nah pertanyaan saya begini saudara, lamaan mana sama berkatnya Tuhan? Yusuf 13 tahun diproses, 30 tahun selesai prosesnya Yusuf. Dia ngalamin 80 tahun berkatnya Tuhan. Lamaan mana sama berkat Tuhan? Kita tuh mikirnya apa? Lama Pak prosesnya.
13 tahun. Lamaan mana sama berkatnya Tuhan? 80 tahun dia nikmatin. Dengar baik saudara. Walaupun saudara berkata, lama Pak, dengerin, pengorbananmu mengikuti Yesus nggak akan sebanding dengan berkatnya Tuhan. Nggak akan sebanding. Kenapa? Berkatnya Tuhan akan jauh lebih besar daripada prosesmu itu. Nggak ada apa-apanya. 13 tahun Yusuf 80 tahun terima berkat. Umur 110 tahun Yusuf baru meninggal. Sudah amin saudara. Ya, saudara bilang, aku mau yang 80 tahun. 13 tahunnya bagaimana nih? Mau nggak ngikutin Yesus? Kalau nggak, saudara akan banyak namanya bermasalah dalam hidup saudara. Nah, Yesus ngapain? Naik perahu. Yang lain ngapain? Jalan darat. Ngapain? Cara pikirnya masih bumi. Cara pikirnya masih pakai balas dendam. Cara pikirnya masih pakai kemarahan, bukan kesabaran. Cara pikirnya masih namanya pakai emosimu, bukan pakai roh Tuhan. Ya lihat ya, tadi saya buka dulu biar saudara nih di rumah baca. Walaupun saya tahu nih nggak banyak yang buka Alkitab. Nah ya, ya lihat. Tetapi orang banyak, ini orang Kristen loh. Ya karena orang banyak mendengar dan mengikuti Yesus. Artinya kan apa? Artinya ini orang Kristen. Kalau di zaman sekarang, walaupun Yesus nggak bawa agama, dengan mengambil jalan darat, Tuhan pakai perahu, kamu jalan darat. Dari apa? Kebiasaan kota-kota mereka atau kebiasaan hidupmu. Bangun pagi saudara ya, ngucap syukur enggak, main handphone langsung, handphone dulu diambil. Kebiasaan ini, kebiasaan. Hari ini berita apa ya? Oh, TikTok lagi begini ya, seru ya. Kebiasaan. Saudara, itu dalam level hidupmu belum bisa namanya mengikuti Yesus. Bangun tidur saya buka Alkitab, Pak. Nah, berubahlah pembaruan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu. Kalau saudara ikut Tuhan nih, Tuhan naik perahu. Kalau Yesus aja naik perahu, saudara harus ikutin. Naik perahu juga Pak. Ya apapun yang Tuhan lakukan, dikerjakan dengan sama. Karena dia Tuhan kita. Dia mati di salib. Kita ikutan Pak, mati di salib. Enggak, Tuhan cuma bilang pikul salib. Yang mati itu dia. Karena dosamu sudah ditanggung oleh kebaikan kasih Tuhan. Tuhan gak suruh kita namanya naik. Sebentar ya, kita bersihkan dulu. Nah, kalau Tuhan naik perahu, dengar baik saudara, lewatin danau. Naik perahu, saudara nggak bisa banyak bergerak. Kenapa? Lingkupnya terbatas. Saudara lari-lari nyemplung saudara. Apalagi nggak bisa berenang. Makanya banyak orang ngikut Yesus, ngapain? Takut. Nggak banyak orang bisa berenang soalnya. Ada banyak orang kalau lihat kolam renang aja, nggak usah ngomongin danau lah saudara, nggak usah ngomongin laut. Danau, ngomongin kolam renang aja. Orang yang nggak bisa berenang, saudara, ditaruh di tengah-tengah, gemeter, saudara, langsung. Ya keringet dingin, bisa kencing-kencing, saudara, saking takutnya. Betul nggak? Ya istri saya nggak bisa berenang. Kalau dibawa dikit air buah, langsung dia takut. Saya waktu kecil juga nggak bisa berenang. Lihat mama saya di tengah-tengah lautan gitu, takut saya ngeliat mama saya, takut tenggelam. Nah ikut Yesus tuh kayak begitu. Kenapa banyak orang takut? Ya wajar sebenarnya. Ya, amin saudara. Nah waktu saudara naik perahu ikut Yesus, kenapa?
Ruang lingkupmu itu terbatas. Makanya banyak ikut Yesus tuh apa? Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ya, ada orang tanya, Pak karaoke boleh nggak? Ya nggak boleh. Kenapa? Kedaginganmu. Jangan pakai mulutmu tuh buat nyanyi-nyanyi lagu dunia. Buat apaan lagi? Ngomongin perasaanmu ngapain? Bisa nggak pakai mulutmu itu buat mengagungkan nama Yesus? Pakai mulut kita ini buat bersaksi, buat menyatakan kemuliaan Tuhan. Kadang-kadang kita pakai mulut kita buat nyanyi-nyanyi lagu-lagu konyol, saudara. Ingat Lucifer tuh pakai lagu. Buat ngapain? Makanya banyak orang pujian bisa nangis. Pakai pujian orang bisa sukacita. Pakai pujian orang bisa kelepasan. Jadi jangan sembarangan. Nantilah lain kali kalau saya punya waktu jelasin tentang namanya. Mulut kita ini harus memuji Tuhan. Bukan malah nyanyian karaokean nggak jelas, saudara, kayak gitu. Ada orang tanya, Pak boleh nggak Pak? Ngelakuin ini, ngelakuin itu. Ada banyak yang kita udah dilarang. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Nggak boleh balas dendam, nggak boleh marah. Nggak boleh melakukan itu, nggak boleh begini. Kenapa? Dalam perahu ikutin Yesus, ruang lingkupmu nggak akan banyak. Nah, di dalam perahu itu paling cuma ada murid-murid Yesus yang cuma ngikutin Yesus, itu cuma sedikit. Kalau kita khotbah tentang berkat, rame. Tapi kalau kita khotbah tentang namanya didikan Tuhan, proses Tuhan, sepi. Kenapa? Karena emang nggak banyak orang ikut Yesus. Betul nggak? Nah, saudara nggak bisa ikut Yesus dengan cara pandangmu sendiri. Nah, terus tenggelam lu. Ya, thank you buat Pak Levani, Lucy. Jangan kayak jalanmu lagi. Dulu saya begini Pak, ya tinggalin. Jangan ngomongin dulu. Dulu saya pelit Pak, ya udah jangan pelit lagi. Dulu saya pemarah Pak, ya belajar sabar tuh bagaimana. Dulu saya orangnya Pak, gampang netting Pak. Suami saya ke kamar mandi mikirnya nggak bener. Suami saudara ke warung pikirnya selingkuh. Saudara lihat anakmu begini mikirnya kemana-mana saudara. Kenapa? Pikiranmu itu nggak bisa lagi dibawa dalam Tuhan. Ya berubahlah. Banyak orang ngikutin Yesus pilihnya yang gampang. Waktu naik perahu, ya saudara dengar baik saudara, pilihanmu nggak banyak. Nggak bergantung dengan Tuhan, gelem kamu. Karena Tuhanlah yang menghentikan badai. Waktu murid-murid Yesus kena badai, kamu akan lihat mujizat ikut Yesus. Kamu akan lihat namanya badai ditenangkan saat ikut Yesus. Kamu akan lihat bagaimana orang mati dibangkitkan karena ngikutin Yesus. Kamu akan lihat bagaimana orang lumpuh bisa berjalan karena mengikuti Yesus. Dan saya lihat itu. Saya belum pernah lihat Pak, belum ngikutin, baru nerima Yesus doang. Amin saudara. Karena banyak orang tuh, ya, kalau saudara jalan di darat, ada warung, lapar makan. Kalau di perahu, lapar tahan, puasa. Nah orang Kristen disuruh puasa, niat sih Pak, niat doang, tok doang, blow-onnya nggak berubah. Niat sih Pak, bulan depan niat sih Pak, bulan depan niat sih Pak, niat mulu. Makanya orang, mohon maaf ya, orang Kristen tuh nggak ada namanya kata niat saudara. Itu dipakai dalam kerohanian saudara, nggak bisa pakai. Saudara harus move, bergerak, bukan niat doang. Niat itu belum merubah apa-apa. Makanya ada orang kayak di TikTok ya, yang penting niat dulu Pak, nggak ada niat-niatan, gerak. Niat tuh belum merubah apapun. Keadaanmu belum akan berubah. Niat nggak niat sama aja bagi saya. Itu berubah dulu semua. Saudara harus move. Langkah kakimu tuh harus berjalan. Kalau niat tuh kadang-kadang saudara masih cuma mikir doang. Ya kalau saudara ikut Tuhan di dalam perahu, lapar nih. Ngapain di dalam perahu? Mau masak? Nggak bisa. Kebakar tuh perahu. Ya kalau jalan darat, ada mall Pak. Mampir dulu ke mall. Ngapain? Makan. Waduh, ada belanjaan. Wah, belanja saudara. Jalan di darat. Udah belanja habis kena utang. Makanya di darat begitu kehidupannya. Ya, betul gak? Nah, saat saudara namanya ikut Tuhan, kadang-kadang situasi hidup saudara itu tidak banyak pilihan. Ngapain? Ya diem aja.
nungguin nyampe. Kapan nyampenya Yesus? Ya tergantung yang bawanya. Ya, ngedayungnya kuat apa enggak? Nahan enggak? Ya, di dalam perahu nggak ada game, saudara. Kenapa? Karena nggak ada kuota. Mau beli di mana kuotanya? Ya kan bisa Pak, pakai online Pak. Di dalam perahu nggak ada sinyal, saudara. Di tengah-tengah danau nggak ada sinyal, nggak ada BTS, saudara. Makanya banyak orang ikut Tuhan itu apa? Mengasingkan diri. Kalau saudara bilang, Pak, kok saya ikut Tuhan tuh ditinggalkan banyak orang. Hidup saya jadi seorang diri. Bahkan cuma 1-2 orang mungkin yang menemani hidup saudara. Itu udah betul. Yesus juga ngelakuin hal yang sama kok. Nah kalau saudara masih mau mengikuti Yesus dengan cara pikir saudara, gak heran banyak yang kena utang. Suaminya selingkuh lah, istrinya boros lah mungkin. Ya pinjol lah, kena penyakit lah. Ada orang yang bilang, Pak saya dulu kerja terus Pak. Kenapa? Karena di darat hidupnya, kerja terus. Sekarang kenapa ikut Yesus? Saya tanya. Kena ginjal Pak saya. Baru saya mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah itu, udah sakit baru cari Yesus, terlambat sebenarnya. Waktu sehat nggak mau cari Yesus, udah sakit baru mau cari Yesus. Sangat disayangkan. Baru nanti keluar semua penyesalan. Kenapa saya nggak ikut Yesus dari dulu? Dengar baik saudara, saya umur 27 tahun ikut Yesus. Saya 27 tahun nih ikut Yesus. Itu nyesel. Kenapa baru sekarang saya ikut Yesus? Kenapa nggak dari dulu? Istri saya juga sama. Di umur 30-an dia baru ikut Yesus dengan sungguh. Kristen dari kecil istri saya. Terima Yesus. Ngikut Yesus enggak. Istri saya baru ikut Yesus umur 30-an baru dia ikut Yesus. 30 berapa? Dan dia berkata nyesel ternyata. Kenapa baru sekarang saya ikut Yesus? Saya ngebuang hidup saya puluhan tahun. Kenapa? Hidup di darat. Betul nggak? Ada yang ngalamin kayak gitu? Jadi dengar baik ya. Di danau tuh nggak ada warung, nggak ada mall, nggak ada kuota, nggak ada handphone. Di perahu tuh nggak ada. Kalau di darat kamu ada mall, ya ada diskotik, ada karaokean. Di danau mau karaokean bagaimana? Mau colok ke listrik mana? Kan ada ikan listrik Pak, colok ke situ. Nggak ada. Kerjaanmu cuma ngapain? Nunggu ngapain? Nunggu sampai tujuan yang dimana Yesus mau tunjuk. Ya, Yesus tunjuk. Misalnya Bethesda, ya ikutin Tuhan mau ke Bethesda. Ini kalau nggak salah sih ini Bethesda tujuannya kalau nggak salah. Ya betul ya, ada beberapa orang yang ngalamin seperti itu. Ya nyesel saya, kenapa nggak dari dulu ikut Yesus? Saya berdoa tuh, saudara yang belum mengikut Yesus, ikut Yesus lah. Kenapa Pak kalau saya nggak ikut Yesus, kamu akan sengsara nanti. Yang ada saudara akan menemui banyak pergumulan, permasalahan. Jangan nanti saudara berpikir, oh Tuhan mengizinkan saya masalah, malah ini daripada Tuhan. Jangan tuduh Tuhan loh. Kamu gereja aja males, buka Alkitab aja kagak. Ya giliran kena malapetaka, nyalahin Tuhan. Tuhan yang mengizinkan malapetaka ini, masalah ini muncul karena Tuhan. Coba buka Mazmur 91 ayatnya yang ke-10. Orang ikut Yesus tuh begini nih. Lihat nih, orang ikut Yesus. Mazmur 91 ayat 10. Malapetaka tidak akan menimpa kita. Amin saudara. Mazmur 91 ayat 10. Tuhan bilang apa? Malapetaka tidak akan menimpa kita. Nggak akan. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Nggak akan. Banyak orang Kristen bilang ini masalah diizinkan Tuhan. Red. Doa aja nggak pernah, baca Alkitabnya bolong-bolong, bilang nuduh Tuhan lagi. Itu kurang ajar sebenarnya. Berdosa itu sebenarnya. Nggak ada di TikTok. Pak saya diizinkan Tuhan bermasalah, bukan dosamu saya bilang. Ayo kalau nggak percaya kita koreksi saya bilang.
Kamu doa nggak? Enggak, Pak. Gereja nggak? Ya kalau bolong, kalau ada waktu, Pak. Buka Alkitab nggak? Enggak. Itu dosamu, bukan Tuhan. Jangan tuduh dia sembarangan aja kamu. Tuhan tuh baik. Kenapa kamu tuduh-tuduh dia? Kalau saya sebagai anaknya sewot, saudara. Kenapa, Pak? Kalau bukan dari Tuhan, mana mungkin, Pak, saya dekat kembali sama Tuhan. Lihat Mazmur 91 ayat 10. Malapetaka tidak akan menimpa hidupmu kalau kamu dekat dengan Tuhan. Kamu ditipu orang, ya, uangmu dibawa kabur, hidupmu sengsara, pernikahanmu berantakan, semua karena kamu jauh daripada Tuhan. Jalanmu sendiri, pikiranmu sendiri. Diajar Tuhan untuk namanya ngampunin nggak mau, nabur nggak mau, perpuluhan nggak mau. Ada konsep aja pemikiranmu sendiri. Maunya diberkati, Pak. Punya Tuhan yang besar. Punyalah pandangan takut Tuhan. Penting buat saudara itu belajar itu. Kalau nggak kamu akan tenggelam. Lihat Petrus, ikut Yesus, punya pandangan sendiri. Petrus, Alkitab mencatat, Petrus diajak Tuhan, keluar dari perahumu. Dia keluar dari perahu. Ngapain? Lihat mujizat. Yesus jalan di atas air. Petrus bilang, kalau itu engkau, gue juga mau. Ibaratnya begitulah. Ya itu kalau nggak salah di ayat yang ke 26 ya. 27. 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu. Petrus jalan keluar dari perahu dan dia berdiri di atas air. Sempat jalan di atas air. Tapi dia punya pandangan ngelihat akan namanya badai. Tenggelam Petrus. Walaupun hidupmu walaupun saudara terima Yesus, walaupun Yesus berdiri seperti Petrus berhadapan dengan Yesus, kalau pandanganmu sendiri, tenggelam hidupmu. Kegunanya jadinya kalau saudara punya Tuhan yang besar, tapi cara hidupmu, kamu pilih jalanmu sendiri dan pandanganmu sendiri. Inilah banyak orang Kristen jatuh kena banyak masalah. Kenapa? Belum mengikuti Yesus. Akibatnya sih kalau saya berjalan dengan, lihat ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ya, ketika Yesus mendarat, saya bukain dulu di sinilah. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, bukan dikit. Banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Yesus kepada mereka, dan ia menyembuhkan orang sakit. Yang saya mau sampaikan gini, saudara. Yesus memang punya belas kasihan, kemurahan hati. Itulah kita punya, beruntunglah kita punya Tuhan yang modelnya seperti itu. Punya kasih yang tiada batas. Lihat mereka yang jalan di darat, rata-rata kebanyakan apa? Sakit. Rata-rata mengalami apa? Pergumulan masing-masing. Saya nggak tahu pergumulanmu tuh apa. Mau sakit hati kah? Sakit penyakit kah? Ya kena ginjal, kena jantung lah, kena salah urat, asam urat lah, kena stres lah, rumah tangga mungkin sakit, mentalmu mungkin sakit, kena lambung lah. Kenapa banyak orang juga kena lambung? Kenapa? Stres, kena GERD lah, sakit jiwa bahkan, ya dengar suara setan. Udah, akhirilah hidupmu. Siapa yang pernah ngalamin begitu? Saya nemuin beberapa orang stres akut dengar suara setan. Yesus belum sampai, mereka udah nyampe. Ternyata waktu mereka sudah sampai, kenapa? Sakit. Kenapa? Mendahului Yesus. Saat saudara berjalan dengan pikiranmu sendiri,
Kalau kena badai, koreksi. Ngikut Yesus apa ngikutin hatimu sendiri? Utang paling banyak sekarang ini terjadi di dalam hidup orang Kristen. Kak, saya pengangguran, salahmu sendiri. Tuhan nyiapin saya pengangguran. Saya ini gembel. Ikut Tuhan, dikasih kerjaan kok sama Yesus. Nggak selama-lamanya pengangguran jadi gembel. Nggak selamanya saya sakit, ikut Yesus sakit terus nggak sembuh. Kenapa? Ikut Yesus. Saya hampir mati, ikut Yesus selamat. Kenapa? Karena Yesus juru selamat. Istri saya pernah pendarahan, begitu hebat. Ikut Yesus sembuh. Kenapa? Ikut Yesus. Coba kalau mereka orang banyak sakit, gak ketemu Yesus, tetap sakit. Banyak orang hidup bergumul itu muter. Saya berdoa saudara itu kalau cari Tuhan tuh yang serius lah. Jangan handphonemu dibawa kemana-mana. Alkitabmu waktunya ibadah tidak pernah dibawa. Jalan sendiri dengan pemikiranmu, itu akan jadi bumerang. Gak pernah Yesus bilang, jadilah dirimu sendiri. Gak ada. Yesus bilang dalam Yohanes 14, ikutlah aku. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi harus apa? Ikut Yesus. Bukan ikut perasaanmu. Bukan ngikut jati dirimu. Ikutin bapakmu punya mau. Saya berharap kamu jadi anak punya cita-cita begitu. Itu bapakmu punya mau. Bukan Yesus punya mau. Ikut siapa Pak? Yesus. Nah kamu sebagai orang tua punya anak, jangan ngatur anakmu sesuai dengan pemikiranmu. Lihat bagaimana Tuhan akan atur anakmu. Jangan ngikutin jejakmu aja. Belum tentu jejakmu itu ngikutin Yesus. Nah lihat bagaimana Tuhan akan membawa keluarga saudara satu persatu. Saya mau yang terbaik Pak. Masa Yesus nggak lebih terbaik daripada pikiranmu? Siapa yang pengen punya anak tuh jadi yang terburuk? Nggak ada yang mau. Pasti pengen namanya nasibnya jauh lebih baik. Hidupnya lebih ajaib. Ya harus ikut Yesus. Kalau kamu bisa mikirin yang baik, masa bapakmu nggak bisa mikirin yang lebih terbaik? Amin saudara. Karena dalam Matius 7 ayat yang 11, kalau kamu yang jahat bisa mikir yang baik, masa bapakmu nggak bisa mikirin yang lebih baik? Kalau kamu minta roti, masa dikasih ular ibaratnya, dikasih batu? Ya kan? Karena Tuhan akan melampaui semua pemikiran kita, jauh daripada apa yang kamu pikir. Yang percaya katakan amin dulu saudara. Ya ikut Yesus ya, amin saudara. Pak saya pengen berjalan masih dengan pemikiran saudara. Lihat Kisah Para Rasul 27 ayatnya yang ke-21. Berkata firman Tuhan seperti ini. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku, ini nasihat Paulus yang penuh diurapi Tuhan, dituruti supaya kita jangan berlayar dari Kreta. Nah, Paulus bilang, lu jangan berlayar ke Roma. Nanti akan ada badai. Nah, pasukan Pilatus mungkin ya, atau Herodes saya lupa. Mungkin udah mati atau saya lupa, ada satu bupati atau wali kota lah yang mewakili Roma di Israel atau Yerusalem menangkap Paulus. Nah mereka pengen diadili di Roma. Waktu mau diadili di Roma, Paulus juga sampein, jangan berlayar, mungkin waktunya belum tepat. Kenapa? Nanti akan terjadi kesukaran. Mereka nggak mau dengar, ya ibaratnya tersangka nasehatin prajurit, siapa yang mau dengar saudara? Lihat ayat 27, pasal 27 ayat 21. Supaya kita jangan berlayar dari Kreta. Kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang ayat 22, dalam kesukaran ini aku Paulus menasehatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antaramu akan binasa kecuali kapal ini. Ya Paulus bilang bahwa, sebentar saya verifikasi dulu. Paulus menyampaikan bahwa dalam nasihatnya dia,
Lu jangan berlayar dengan pikiran lu sendiri. Dan akhirnya saudara tahu kapalnya renyek semua. Nah, untung ada Paulus yang disertai oleh Allah. Walaupun mungkin hartanya habis, perahunya lenyap, tenggelam, karena badai begitu hebat, tidak ada satupun yang akan binasa. Dengar baik saudara, setiap di dalam keluargamu yang menerima Yesus dan percaya mengikuti Tuhan dengan benar, tidak ada satupun keluargamu yang akan binasa kalau kamu mengikuti Yesus. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi saya ulangin, walaupun keluargamu belum terima Yesus, ya, tapi kalau ada satu orang dalam keluargamu mengikuti Yesus, ya, satu keluargamu itu dalam firman Tuhan Kisah Para Rasul 16 ayat 31, satu orang percaya yang mengikuti Yesus, tidak akan binasa keluargamu, tapi akan selamat. Makanya harus ikut Yesus. Amin. Pak, saya nggak mau ikut Yesus, ya binasa. Nggak percaya Pak akan penyaliban, ya terserah saudara ya. Saya juga nggak mau maksa. Saya bukan orang kebanyakan orang soalnya. Yang penting orang kalau terima Yesus, wah kita nginjil orang terima Yesus senang. Saya mah nggak senang, biasa aja. Bawa jiwa Pak senang Pak, enggak, biasa aja bagi saya. Kenapa? Karena itu kerjaan Roh Kudus, bukan kerjaan saya. Kalau dia bertobat itu bukan karena saya, karena Roh Kudus. Ngapain saya berbangga diri, orang kerjaannya dia kok. Saya bangga karena perbuatan Tuhan begitu murah hati dalam hidup orang-orang yang mau dikasihi. Saya berdoa saudara bukan berjalan dengan pikiran sendiri. Tuhan naik perahu, kamu di darat. Tuhan suruh kamu diem, berdoa, kamu bergerak. Ya, saya ketemu satu profesor. Ini profesor, bukan tukang odong-odong saudara. Orang pinter. Lahir di Singapura, besar di Singapura, semuanya pakai otak. Nggak masuk otak, nggak percaya dia. Nah, saya ketemu orang kayak begini, pinter. Ya, bukan tukang gali sumur ini saudara ya. Ini orang pinter, profesor. Nah, karena saya punya teman manggil dia Prof. Emang dia profesor? Iya. Oh, baru tahu saya. Dan dia ngikut Yesus. Menerima Yesus saudari, menerima Yesus. Nah, waktu satu hari saya datang ke rumahnya dia di Bogor. Saya nggak kenal orang ini, tapi teman saya minta saya nganterin ke rumah orang itu atau ke rumah profesor itu. Ngapain dia mau bawa oleh-oleh? Saya datang. Terus dikenalin, ini orang siapa? Saya hamba Tuhan, saya bilang. Terus setelah ditanya, kamu hamba Tuhan tuh ngapain? Khotbah. Kalau kamu pengkhotbah, harusnya kamu jadi salah satu pengkhotbah ini katanya, yang bagus sekali. Siapa namanya? Yang ini loh. Oh, saya tahu, saya bilang. Yang di Amerika kan? Iya. Pengajarannya ini kan, saya bilang gitu. Iya, kok tahu katanya? Ya tahulah, saya bilang. Nah, kalau kamu mau jadi pengkhotbah yang hebat, kayak pengkhotbah dia, saya nggak perlu jadi pengkhotbah siapapun. Saya nggak perlu jadi namanya pengkhotbah si A, si B, si C, nggak perlu. Saya nggak perlu ngikutin siapapun. Orang itu boleh ngajar, saya boleh praktekin ajaran orang-orang tersebut atau hamba-hamba Tuhan itu. Tapi saya nggak perlu jadi orang-orang kayak mereka. Kenapa Pak? Karena Tuhan akan membawa porsinya dalam hidup saya sebagaimana mestinya hidup saya. Dan Tuhan karyanya besar. Dia nggak pendek. Setiap namanya kebesaran kuasanya Tuhan. Tuhan akan jadikan kita masing-masing dengan porsi kita. Nggak perlu kita jadi si A, jadi si B, jadi si C. Lihat Tuhan akan membawa hidup saya jadi seperti apa. Kan gitu. Paulus nggak bisa jadi Petrus, Petrus nggak bisa jadi Paulus. Dia akan berkarya dalam pelayanannya masing-masing.
Karena Tuhan kita besar. Punya pemikirannya tidak terselami. Amin. Nah, kalau satu bilang, kamu harus jadi sini. Oh, saya nggak mau. Saya bukan jadi diri sendiri, bukan jadi diri orang lain juga, enggak. Saya mau jadi seperti ini, enggak. Kalau saudara punya pemikiran kayak gini, itu jelas salah. Kenapa, Pak? Karena kamu harus bisa berjalan. Tuhan maunya jadi seperti apa? Ya terserah kamulah, kata profesor itu. Ya terserah bukan terserah saya juga, terserah Tuhan kok. Kalau saya bilang, ya terserah saya, mau berarti saya berjalan dengan pemikiran saya. Berarti artinya saya belum mengikuti Yesus. Kalau saya mengikuti Yesus, saya bilang terserah Tuhan, bukan terserah saya. Kalau terserah saya, Pak, saya nggak mau jadi hamba Tuhan. Mau jadi apa, Pak? Pengusaha kaya. Kalau maunya saya loh. Saya nggak mau jadi pendeta, ngurusin manusia tuh ruwet, pusing, ribet, dan banyak yang kepala batu. Capek ngurusin hati manusia. Mending jadi pengusaha kaya, terserah manusia mau mati, mau apa kayak. Kalau saya, tapi nggak bisa begitu sekarang. Tuhan rubah. Ngurusin manusia itu capek menurut saya. Pekerjaan yang paling melelahkan itu apa? Ngurusin manusia. Ya, waktu dia tanya, oke lah, kita singkirin tema itu, dia bilang. Saya mau tanya, kamu sebagai hamba Tuhan, dia, sebagai pengkhotbah, saya punya satu pergumulan, dia bilang. Kenapa, Pak? Saya udah lama 2 tahun tidak bekerja. Kenapa Tuhan gak berkati saya? Saya ini mau kerja loh, dia. Saya sudah ke Surabaya, ke Kalimantan, ke Sumatera, yang ngelamar kerja ini, kerja itu. 2 tahun ditolakin semua. Dan saya pengangguran sampai hari ini. Kenapa Tuhan gak tolong saya? Oh simple, saya bilang. Kenapa? Karena Bapak gak ngikutin Tuhan, saya bilang. Loh, saya ikutin Tuhan? Enggak. Bapak gak ngikutin Tuhan, saya bilang. Bapak cuma nerima Tuhan. Ngikutin Tuhan? Enggak. Kenapa? Buktinya Bapak bisa berpikir, Pak, saya harus jadi orang ini, jadi ini. Artinya Bapak nggak memahami pemikiran Tuhan. Itulah yang menghambat mujizat. Sekarang saya bukain di dalam Yohanes pasal 5. Tentang 38 tahun orang duduk di Bethesda sakit. Kenapa? Pemikiran sendiri. Tuhan bilang, maukah engkau sembuh? Nggak ada yang bawa saya turun, Tuhan. Pemikirannya kan begitu. Sebelum saya turun, ada orang Tuhan yang menyentuh Bethesda tersebut atau kolam Bethesda tersebut. Pemikirannya kan gitu. Sampai 38 tahun penyakitnya sama. Kalau cara hidupmu, saya bilang, masih modelnya kayak gini pemikirannya, ya Pak, tunggu lagi 36 tahun, Pak, saya bilang. Jangan dong, ya keburu mati saya. Ya makanya ikut Yesus. Pemikiran Tuhan. Saya bilang bangun jam 4 pagi, berdoa berlutut di hadapan Tuhan. Bapak ini terlalu sombong. Profesor loh saya gituin. Saya ngomong, karena orang luar itu kalau ngomong belak-belakan, saudara. Nggak kayak kita orang Indonesia. Sakit hati saya diomongin orang ini. Jadi ngomongin keras sakit hati. Orang bule itu nggak sakit hati kalau kita ngomongin keras. Selama dia masuk ya dalam logikanya dia, mungkin ya dalam pemikirannya dia. Kamu ngomongin keras kayak apapun mereka terima. Orang Indonesia enggak. Kalau kamu nggak ngampun masuk neraka, langsung pergi cari pengkhotbah yang lain. Apa sakit hati saya gereja di situ tuh. Orang Indonesia begitu. Perasaannya terlalu sensitif. Saya ngomong sama profesor ini, saya bilang karena Bapak tuh kepala batu. Saya ngomong begitu serius. Kepala batu dan keras, sombong, saya bilang. Saya dengan nada kayak begini, bukan ngomong Bapak itu sombong, keras sih hatinya, pikirannya, enggak. Saya ngomong langsung, karena Bapak tuh sombong, keras dan kepala batu. Ikut Tuhan masih pakai kamu sendiri. Merasa lu profesor, nggak kepake gelarmu itu di hadapan Tuhan. Ngomong gitu, ya. Yeah. Tanya istri saya kalau saya bohong. Nggak ada istri saya waktu itu. Bangun jam 4 berdoa,
Ditanya lagi, kenapa harus bangun jam 4? Ini mah sama kayak agama yang lain katanya. Ada agama sebelah yang bangunnya jam 4:30. Kenapa harus jam-jam segitu? Karena bayar namanya sebuah daging. Sekarang gini aja Pak, saya bilang, mau ikutin apa enggak? Kalau nggak mau ikutin, terserah, lu yang nganggur kok, saya bilang gitu. Makan tuh 2 tahun tuh. Oke lah. Saya ngomong keras, saudara, nggak ngomong pakai namanya. Ya Bapak harus ngikutin Pak. Enggak, ngomong sebelak-belakan, jebret aja langsung. Mau tersinggung nggak tersinggung. Ya karena kalau ngomongin kebenaran firman Tuhan, ada yang kita pakai lembut, ada yang waktunya kita keras, ya kerasin aja saudara. Nah gaya saya begitu. Saya ngomong, mau ikutin nggak? Nggak mau ikutin, makan tuh 2 tahun saudara. Nganggur, masih 36 tahun lagi Pak, tungguin aja saudara. Dan dia bilang, oke lah, saya ikutin saran nasihatnya. Ya, ikutin Tuhan, bukan ikutin saran saya. Ikutin Tuhan. Baca ini firman, biar ngedetoks semua cara pikirmu yang salah itu. Walaupun kamu mau profesor kayak, mau MTH kayak, mau gelar mau apa, S4, S5, S6 dan lain sebagainya, kamu masih kalah dengan Samsung. Kenapa Pak? Samsung udah S25 soalnya. Gue jadi ngomongin Samsung. Ya saudara dengar baik saudara. Ya, gelarmu mau tinggi kayak apapun, Samsung lebih tinggi gelar. Kenapa? Dia udah S25, besok tahun depan udah S26 saudara. Ya dengar baik saudara ya. Kolose 3 ayat 2 dan 4. Kolose 3 ayat 2 dan 4. Ya, pikirkanlah perkara yang di atas. Kenapa? Yesus ada di atas. Nah, kalau gaya pikirmu masih jalan di bumi, di darat, ya, kamu akan hidup dengan banyak perkara yang justru nggak lihat mujizat. Jadi kita harus pikirin yang di atas Pak. Ya karena Yesus di atas, nggak pernah dia di bawah bumi. Di bawah bumi apa Pak? Neraka saudara. Karena Yesus kita bangkit dan hidup. Dan dia memerintah akan kerajaan sorga dan kerajaan bumi. Amin saudara. Nah ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidup. Hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, ya dengar baik ya, waktu kamu mikirin perkara yang Tuhan mau pikirkan dalam hidup saudara, mengikuti Tuhan dalam rencana pikirannya, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Yesus dalam apa? Kemuliaan. Kemuliaan itu apa? Mujizat. Nah saat pada waktu Tuhan tentukan saudara sampai, ya lihat murid-murid Yesus, lihat apa? Waktu dia sampai, ya banyak orang sakit bertemu dengan Yesus. Murid-murid Yesus lihat apa? Murid-murid Yesus tidak sakit. Murid-murid Yesus justru melihat apa? Mujizat. Orang sakit disembuhkan. Ini loh jatuh kita. Ini loh pribadi kita. Amin saudara. Daud pernah tanya loh sama Tuhan. Tuhan, lawan Filistin apa enggak? Nah Daud ngapain? Mikir ke atas. Karena yang di atas ngerti yang di bawah. Yang bawah belum tentu ngerti di atas. Yang di atas bisa ngelihat dengan luas bumi belahan manapun. Ya, kalau saudara lihat, saudara naik, ya contoh ke Monas, kamu akan lihat banyak. Kamu akan lihat lebih luas pandanganmu. Tapi kalau kamu di bawah, ya kamu cuma mandang paling cuma 10 meter. Itu juga kalau matamu nggak rabun, saudara. Kebanyakan main game kan rabun biasanya. Kebanyakan lihat handphone minus mata. Kalau dilepas kacamata rabun lihat, ya jarak 2 meter aja kamu nggak tahu ini siapa nih, tukang copet apa bukan. Padahal bapakmu di depanmu. Amin saudara. Tidak ada kebebasan dalam perahu. Salah langkah nyemplung kamu. Jadi bagaimana Pak? Diem. Ngapain? Doa. Ikut Tuhan. Ingat, tidak ada warung, tidak ada mall sebelum sampai tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Kamu baru akan nikmati seperti Yusuf menikmati dalam hidupnya. Jangan cuma terima, tapi ikutin Tuhan. Pak, saya pelayanan, ketemu orangnya cuma pelayanannya 5 orang, orangnya ini aja. Kamu sedang mengikuti Yesus itu namanya. Bosen Pak,
Ya saya tahu, di dalam perahu tuh pasti bosen. Pelayanannya cuma 2 orang. Ini terus. Kamu gak punya kehendak bebas. Gak punya free will. Pak, ikut Tuhan punya free will gak? Gak ada. Tahu kehendak bebas. Yang tahu bisa kata. Yang tahu bilang tahu. Coba, saya mau tanya saudara. Tahu kehendak bebas gak? Ayo, saya mau tanya orang Kristen. Tahu kehendak bebas gak? Tahu ya? Dengerin ya. Dengerin orang Kristen. Yang Pak, saya tahu Pak kehendak bebas. Mungkin saudara nggak mau ngomong. Saya percaya banyak orang Kristen tahu namanya free will atau kehendak bebas. Dengerin. Kamu ikut Yesus, kehendak bebasmu itu nggak berlaku. Kenapa Pak? Di Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukan rancangan. Maumu bukan mau dia. Jalanmu bukan jalan dia. Artinya, saya mau milih jalan ini, itu bukan jalan Tuhan. Pilihanmu belum tentu jalan Tuhan. Kesukaanmu bukan belum tentu kesukaan Tuhan. Free willmu gak bisa dipakai. Ngerti lah firman. Hawa pakai free will, jatuh dalam dosa. Daud pakai free will, berzina. Saul pakai free will, sombong. Petrus pakai free will, nyangkal Yesus. Yudas pakai free will, jual Yesus. Ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalan Tuhan daripada rancanganmu. Saudara tahu free will? Tahu kan? Jangan dipakai. Ikutin Tuhan. Pas saya mau ngikut Yesus, tinggalin free willmu. Amin, saudara. Tidak ada free will di dalam Tuhan. Kenapa Pak? Karena Tuhan selalu punya keputusan dalam hidupmu. Kamu begini, kamu begitu. Keputusan boleh atau tidak, Tuhan punya keputusan. Jadi ngikutin apa? Tuhan punya keputusan. Ya, yang ngerti katakan amin, saudara. Nah, Abraham hidup dengan namanya mengikuti Yesus. Waktu Yesus meminta namanya Abraham untuk mengikuti jalan Tuhan, Tuhan tunjukin. Apakah Abraham punya free will? Punya. Dia maunya di Haran, Mesopotamia, Ur Kasdim. Kenapa? Nyaman di situ Pak. Tapi lihat Tuhan punya keputusan, ngapain? Kamu ke Kanaan. Punya gak kehendak bebas? Punya. Tapi kalau saudara ngikutin Yesus, gak punya. Pilihanmu ngikutin Kanaan. Abraham bilang, Tuhan bilang, Kanaan Abraham. Kalau saudara pakai kehendak bebas, di Haran lebih enak Tuhan. Kanaan gak ada apa-apa. Kosong. Belum terbangun bangsanya. Lihat bagaimana Tuhan namanya menuntun Ishak. Ishak dituntun sama Tuhan. Bukan pakai kehendaknya Ishak. Ishak maunya ke Mesir. Tuhan bilang, tinggal di Filistin. Tinggal di sini, perbatasan Israel dan Filistin. Di sini lu. Jangan ke Mesir. Tuhan kan kasih tahu. Artinya apa? Kehendak Tuhan, bukan kehendaknya Ishak lagi. Artinya kehendak kita udah gak ada. Ngikutin kehendaknya Tuhan. Makanya free will gak berlaku. Nah, Ishak nurut. Nabur dia. Tuai 100 kali lipat. Musa dituntun dengan kehendaknya Tuhan. Laut dibelah sama Tuhan. Karena Tuhan bertanggung jawab atas langkah hidup saudara dan saya. Yosua ikutin Tuhan, diajarin bagaimana Yeriko bisa roboh dengan kamu mengikuti Yesus. Kenapa? Karena dia adalah Jehovah Breakthrough. Dia adalah Allah penerobos. Diterobos sama Tuhan, jebret, hancur semua. Yeriko mau tebel kayak apapun.
Dulu Mike Tyson, saudara, hina Yesus. Saudara tahu kenapa Mike Tyson tuh dia petinju? Kalau saudara lahir pernah nonton TV tahun 90-an, 2000-an, Mike Tyson itu zaman itu tuh ditakutin orang. Tinggalin Yesus, tidak mengikuti Yesus lagi. Sejak dia ngeledek Yesus, itu Yesus bla 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 bla. Ya, Evander Holyfield pakai Filipi 4 ayat 19. Di dalam Tuhan ada kekuatan. Ditampol sama Holyfield, jatuh tumbang. Saya pernah komentar di salah satu video, jangan leher beton, saya bilang. Karena Mike Tyson itu dijuluki leher beton katanya. Mike Tyson itu nggak pernah namanya bertarung 12 ronde, saudara. 2 ronde orang udah roboh, bahkan satu tinjuan jebret musuh bisa kalah sama dia. Waktu dia ikut Yesus, Mike Tyson nggak pernah bertanding sampai 12 ronde. Paling lama itu 4 ronde udah tumbang musuhnya. Waktu dia ikut Yesus, ninggalin Yesus, ngata-ngatain Yesus. Apa itu kekudusan? Karena apa? Karena di Amerika seks bebas tuh biasa. Aborsi itu boleh, dilegalkan. Dan waktu saudara tahu dia ninggalin Tuhan dan tidak mengikuti Yesus, saya bilang jangan leher beton. Yeriko temboknya lebih beton, saya bilang. Itu bisa dirobohkan Tuhan, apalagi cuma lehermu. Ya, ditampol sama Evander Holyfield, tumbang. Sejak itu dia bertarung tinju, nggak pernah menang lagi, kalah terus. Coba lihat historinya, nggak ada yang menang. Sampai hari ini, kemarin tanding pun juga saya lihat, udah ngos-ngosan itu. Itu cuma karena nama aja, kalau nggak juga nilainya mungkin menang musuhnya, saya bilang. Saya tahu Tuhan itu Allah yang baik. Naomi ngikutin perintah Tuhan, kembali ke Yerusalem, diberkati dia. Di Moab, hilang suami, hilang anak, mati semua. Saudara nggak bisa ngikutin Tuhan itu dengan cara pikirmu sendiri. Tuhan memberi kita ini pewahyuan, hikmat untuk bisa mengalahkan dunia ini. Makanya Tuhan bilang orang pintar di dunia itu dianggap bodoh. Karena Tuhan bisa pakai orang bodoh mengalahkan orang pintar. Saya bukan orang pintar, orang blow on saya. Saya ini orang bodoh, bisa ngalahin profesor. Saya ini orang bodoh loh, nggak sekolah tinggi, cuma SMA, lulus nggak ngelanjut kuliah. Kenapa? Cari duit. Lawan profesor bisa saya kalahin. Kenapa? Hikmat Tuhan. Ya, kalau dalam perkara beginian, Tuhan akan membuat saya itu bisa menang dalam banyak perkara. Itu juga akan terjadi dalam hidup saudara. Yang saya katakan, amin saudara. Ya, saya beberapa kali ketemu orang Kristen, Pak, ada orang-orang tanya sama saya, sama istri saya, "Koh, boleh nggak gue bisnis dengan orang ini?" Jangan, saya bilang. Kenapa? Kan kasihan, dia bangkrut, dia miskin, perlu ditolong. Jangan, saya bilang. Kenapa? Kan Tuhan kan belas kasihan, menolong orang. Terserah lu mau lakuin silakan, saya bilang. Lu mau ngotot-ngototan, saya bilang nggak usah pakai pikiran, saya bilang. Orang kayak gini nggak layak diberkati, saya bilang. Tapi kan nggak usah tapi-tapian. Tuhan bilang nggak boleh, nggak boleh. Dengan kesel dia, udahlah. Dengan kesel dia ngikutin perintah itu. Dan orang ini yang tadinya mau bisnis dengan si A ini, ya, akhirnya ditolong sama adiknya. Sama adiknya ditolong. Nah, kakaknya dia ngomong sama saya, boleh nggak bisa? Jangan, saya bilang. Adiknya nggak nanya ngapa, ditolong, saudara, ditipu 120 juta. Waktu udah ditipu, kokonya ngomong sama saya, untung bukan saya, makan tuh duit, saya bilang. Coba lu langgar, saya bilang. Tuhan ngomong apa? Habis duit lu, saya bilang. Kamu nggak bisa ngikutin Tuhan tuh dengan pola pikirmu, dengan pandangan kasat matamu. Tuhan lihat yang di dalam, kita lihat di luar doang. Orang kayak gini nggak layak diberkati. Duitnya dibawa kabur, bukan duitnya, saudara. Bisnisnya ditipu. Habis duit 120 juta.
Adiknya stres, ngamuk-ngamuk. Teman saya bilang, untung bukan saya. Kalau kena lo, saya bilang, rasain lo, saya bilang. Saya nggak akan pakai belas kasihan kayak gitu. Kenapa? Tuhan udah ingetin. Kamu langgar, makan tuh resikonya. Makanya jangan degil saudara dari jadi hidup saudara di hadapan Tuhan. Mazmur 81 ayat yang ke-11. Ya, lihat. Mazmur 81 ayat yang 11. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Dengar ya, mereka kenal Allah Israel, tapi tidak dengar, tidak ngikutin. Ayat 12. Sebab itu aku membiarkan, lihat, Tuhan membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel menghidup menurut jalan yang kutunjukkan. Ayat 14. Seketika itu juga musuh mereka akan tunduk, dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku, kata Tuhan. Nah, kalau saudara ikut Tuhan, lihat, pembelamu itu bukan manusia, bukan pengacara. Siapa? Yesus. Nah, teman saya, untung gue dengerin lu ngomong apa. Dia bilang, lu gak usah dengerin gue, dengerin Tuhan. Tuhan ngomong apa, ikutin. Walaupun gak ada di otak lu, saya bilang. Banyak orang kena utang, otakmu nggak, namanya ngikutin Yesus. Ya pakai KTP begini, pinjol cepret, nggak usah bayar Pak, tinggal kabur. Hati-hati saudara. Ada Alkitab mencatat Mazmur 20 kalau nggak salah. Orang yang meminjam tidak membayar tidak akan selamat. Utang nggak bayar, main kabur aja. Ya, kalau saudara berpikir bahwa utang nggak bayar nggak apa-apa Pak. Ya, yang penting cuma BI checkingnya doang Pak yang bermasalah. Utang tidak bayar, dengerin ya. Mazmur 37 ayat yang 20 dan 21. Orang fasik meminjam tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Orang fasik minjem tidak bayar. Kamu minjem online, black, ya, ditagih nggak mau bayar, kabur, pindah kontrakan, pindah rumah, pindah kota, pindah negara, kabur. Nanti di hadapan Tuhan bagaimana Pak? Kamu nggak beresin hidupmu dari sekarang, nggak akan selamat. Kenapa Pak? Orang fasik dibinasakan Tuhan. Lihat ayat 20. Yang ngomong firman bukan saya. Saya diajar Roh Kudus. Diajar Roh Kudus, bukan diajar mau saya. Saya bilang, Tuhan, ada banyak orang utang kabur. Itu bagaimana? Kamu buka Mazmur, diajarin. Ayat berapa? 21. Lihat, orang fasik minjem tidak bayar. Dia tahu Tuhan, orang minjem nggak bayar tuh fasik. Tapi apa akibatnya di hadapanmu? Kamu mundur ke ayat 20. Saya baca, orang fasik dibinasakan Tuhan. Ya, utang bayar, jangan kabur. Tuhan sanggup bayarin hutangmu kalau kamu ngikutin Tuhan. Amin, saudara. Saya nggak tahu mau utangmu mau berapa M sekalipun. Saya punya teman lagi, adik rohani. Jangan bergaul dengan orang ini. Dia bergaul, ditipu duitnya berapa juta habis. Ada lagi orang pelayanan. Pak, boleh nggak Pak main trading? Jangan. Diem-diem dia main trading, habis 1 miliar. Makan tuh trading, saya bilang. Dulu kita punya pemain gitaris pelayanan, dikotbahin, jangan main trading. Main trading juga dia diam, habis ratusan juta, nangis sampai hari ini. Kita dengar begitu, rasain. Apa? Jangan ngikutin pikiranmu, akan menyesatkan hidupmu. Ikutin suara Tuhan, walaupun kelihatannya rugi, tapi kamu akan tenang hidupmu dan aman di dalam perahu bersama dengan Yesus. Amin, saudara. Ini baru 2 ayat, saudara. Udahan aja kali ya. Saya berdoa saudara bukan orang yang cuma ngikutin Tuhan dengan rencana pikiranmu sendiri. Seringkali Tuhan meminta saudara untuk melakukan hal-hal yang di luar logika saudara. Saudara harus ikutin. Jangan pakai rencana dan jalanmu sendiri. Ya, saya tutup dengan saya tambahin satu kesaksian.
Ada satu hamba Tuhan dari Amerika. Orang Amerika itu rata-rata ateis. Kristennya ya Kristen-Kristenan, cuma nerima Yesus, ngikutin enggak. Suatu dia tahu Yesus tuh dia dalam Alkitab bisa melakukan mujizat. Tapi dia berpikir bahwa mana mungkin di zaman sekarang bisa berlaku namanya mujizat. Dan dia nikah dengan seorang perempuan. Ya pasti dengan perempuan, Pak. Ya dengar baik, di Amerika nikah juga sekarang laki-laki bisa sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ya ini nikahnya dia laki-laki dengan perempuan. Dan sekarang jadi hamba Tuhan. Nah waktu dia menikah, dia punya keturunan, punya anak. Nah saat dia punya anak, anaknya cacat. Anaknya kena motorik, apalah saya nggak ngerti nama penyakitnya apa. Pokoknya kena motorik. Itu badannya nggak bisa bergerak. Jadi kayak lumpuh total. Dari kepala sampai kaki itu nggak bisa bergerak. Jadi buat gerakin jari begini aja nggak bisa. Kenapa? Katanya motoriknya rusak. Nggak tahu nama penyakitnya apa. Motoriknya rusak. Dan dia bilang Yesus tuh ada, tapi tidak ada mujizat. Itu kalau nggak salah namanya skeptis. Percaya Tuhan, tapi tidak percaya mujizat. Suatu hari dia punya pekerjaan, dia harus ke Afrika. Dia ke Afrika, dia terbang. Di Afrika ada acara ibadah KKR. Di Afrika tuh sering kali namanya KKR. Kenapa? Karena Tuhan melawat Afrika itu begitu luar biasa sebenarnya. Ya karena di sana perdukunannya kuat, di situ banyak penyakit yang aneh-aneh dan serem-serem. Ya itu kalau kanker tuh gede, saudara, kayak bola kankernya. Saya pernah lihat di beberapa video ya. Itu kankernya segede gini, saudara. Itu nonjol, saya ngeliatnya sampai geli, saudara. Itu mata bisa bengkak gede banget. Dan dia lihat waktu acara ibadah itu, dia datang ke KKR tersebut. Dia datang, dia lihat banyak orang sakit. Ada orang lumpuh, dibawa kursi roda, ada orang kanker, tumor, macam-macam dia bilang. Dan saya ngeliat banyak penyakit. Nah waktu dia lihat banyak penyakit itu, selesai khotbah, didoain kesembuhan. Dan dia lihat dengan mata kepalanya sendiri, dia bilang. Itu orang lumpuh jalan. Itu yang kanker gede begitu lepas. Dan dia lihat orang buta ngelihat. Dan banyak lagi penyakit yang dia lihat dengan matanya sendiri. Waktu doa kesembuhan, orang itu bersorak-sorak di sana dan ngelihat banyak namanya mujizat dan kesembuhan. Wah, dia dilawat Tuhan. Dia nangis, minta ampun, mempercayai kan namanya kuasa Tuhan. Pulang dia ke Amerika, ke rumahnya dia. Dia doain itu anaknya yang motoriknya rusak. Didoain tumpang tangan dalam nama Yesus. Sembuh nggak? Nggak sembuh. Didoain lagi. Hari berikutnya didoain, sembuh nggak? Nggak sembuh. Seminggu kemudian didoain lagi. Didoain dalam nama Yesus. Bangkitlah. Nggak bangkit. Tetap geletak. Sebulan kemudian didoakan. Dalam nama Yesus tidak sembuh. Istrinya bilang, ngapain lu doain? Dia bilang, gua lihat di Afrika mujizat penyakit yang lebih parah dari begini. Kata si suaminya. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Terjadi mujizat di Afrika. Kenapa ini nggak terjadi? Dia mulai baca firman. Dia mulai namanya mendeklarasikan firman. Mendeklarasi itu apa? Memperkatakan firman. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sebulan dia doakan. 2 bulan dia doakan. 3 bulan. 4 bulan. 5 bulan. Nggak terjadi apa-apa. Nah ini yang hebatnya, dia bilang. Pasti bisa sembuh, dia bilang. Karena saya lihat di Afrika itu sembuh kok. Dia doain tepat 1 tahun baru bangkit Tuhan.
itu didoain anaknya 1 tahun kemudian. Didoain. Bangkit dan berdiri. Amin saudara. Ya. Yang baik saudara. Tuhan bisa menjawab doamu. Bisa dengan waktu yang singkat. Kadang nunggu hatimu diasingkan seperti ayat 13. Meninggalkan semua pola pikirmu, logika. Masih percayakah bahwa Tuhan itu bisa menolong hidup saudara? Masih yakinkah Tuhan bisa ngerubah hidup keluargamu? Masih yakinkah hatimu ini bahwa Tuhan bisa membalikkan semua ekonomimu dengan satu telapak tangan Tuhan, seperti membalikkan begini? Loh, Mazmur 81 tadi. Kalau kamu mengikuti Tuhan, seketika musuh mereka aku tundukkan, kata Tuhan. Terhadap para lawan mereka, saya nggak tahu lawanmu itu apa. Lawanmu mungkin utangmu, lawanmu adalah penyakitmu, lawanmu adalah mungkin suamimu yang belum bertobat, lawanmu mungkin adalah pengangguran hidupmu, mungkin lawanmu adalah kelumpuhanmu, bisnismu yang terpuruk, hidupmu yang nggak pernah bisa bangkit dan diberkati Tuhan. Mungkin lawanmu itu. Ya, tapi Tuhan bilang, aku balikkan tanganku. Satu tahun dia doain. Bangkit saudara. Wah, girang satu keluarga. Coba kalau saudara mikir, oh nggak terjadi apa-apa. Seminggu didoain nggak terjadi apa-apa. Setahun baru terjadi. Coba kalau berlangsung seminggu nggak terjadi apa-apa. Sebulan nggak terjadi apa-apa. 2 bulan nggak terjadi apa-apa. 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 10 bulan, 11 bulan nggak terjadi apa-apa. Nyerah nggak kamu? 1 tahun didoain baru bangkit. Sejak itu dia bikin gereja, pelayanan. Ngapain Pak pelayanannya? Masuk ke rumah sakit dan dia lihat kesembuhan banyak sekali terjadi. Orang sakit jantung bocor didoain di rumah sakit sama dia. Ini hamba Tuhan, orangnya masih hidup sampai hari ini. Didoain dalam nama Yesus, sembuh jantungnya. Dokter vonis ini orang bakal mati kena kanker, didoain sembuh. Ibaratnya kayak pecah telur di dalam rumah, dibawa dia ngikutin Yesus. Ngapain? Impartasikan kuasa Tuhan. Kemana? Ke rumah sakit. Nah, orang Kristen kalau udah sembuh udah girang doang, cuma nerima kesembuhan, ngikutin Tuhan enggak. Ya, di gereja bersaksi, oh Tuhan sembuhkan saya, amin Tuhan, amin. Wah, sorak-sorak tepuk tangan saudara. Habis itu ya sudah, berhenti saudara ngikutin Tuhan. Paling sebulan kamu cerita begitu, habis itu lenyap ceritamu. Cuma nerima kesembuhan. Ngikutin enggak? Enggak. Saudara harus sampai ngikutin. Kenapa? Kamu akan lihat mujizat lebih besar. Tuhan udah berjanji pada kita. Kalau kamu ngikutin Tuhan, kamu akan lihat hal-hal perkara-perkara yang lebih besar daripada perbuatan Yesus sendiri. Ya, Tuhan yang bilang dalam firman. Dan saya ngikutin Tuhan banyak lihat namanya hal keajaiban. Lihat ayat 15. Ya, Mazmur 81. Saya bukain lagi. Amin saudara. Yang percaya katakan amin dulu saudara. Kalau kamu nggak ngikutin Yesus, capek hidupnya. Lihat di layar handphone saudara, orang-orang yang membenci Tuhan, orang-orang yang tidak mengikuti Tuhan. Lihat ya, orang-orang yang membenci Tuhan, tidak mengikuti Tuhan tuh. Saudara mau Kristen tapi tidak ngikutin Tuhan, akan tunduk, ngapain? Menjilat kepada Yesus. Dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Saudara ikut Tuhan itu, saudara namanya tahu Yesus adalah juru selamat, jangan terima doang, sampai mengikuti Tuhan. Kenapa Pak? Kalau kamu nggak mengikuti Tuhan, lihat, kamu di saat kamu lagi susah, kamu tuh kayak, mohon maaf ya, kayak menjilat Tuhan. Tuhan, kapan kau tolong aku? Kamu tuh kayak jilat, mohon maaf, seperti anjing yang menjilat tuannya. Kenapa Tuhan nggak tolong saya? So kan sengsara hidup kayak begitu.
Dan itulah nasib mereka yang apa? Tidak mengikuti Tuhan. Ini loh perbedaan Kristen menerima dan mengikuti, dan Kristen yang cuma menerima tidak mengikuti Yesus. Lihat ayat 16. Ya lanjut. Saya nggak akan ngomongin cuman yang nggak mengikuti Tuhan resikonya apa. Kamu akan jilat Tuhan. Cuma minta remah-remah doang. Padahal jatah kita ini anak. Dia akan mewarisi kita berkat yang begitu ajaib. Bahkan namanya mujizat, kesembuhan, karunia akan diberikan bagi hidup saudara yang mengikuti Yesus. Yang percaya katakan amin saudara. Lihat ayat 16. Ya. Tetapi lihat orang yang ikut Tuhan. Umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik. Bukan remah-remah. Ya, saudara ingat ya tentang perempuan Siropenesia. Tuhan, kami anakku yang sakit. Tuhan bilang apa? Aku diutus untuk mencari yang hilang, memberi makan bagi orang Israel, bukan melemparkan makanan kepada anjing, kata Tuhan. Ini ngomong Yesus, bukan saya. Dan perempuan Siropenesia bilang, tapi anjing itu memakan remah-remah Tuhan. Ya remah-remah itu yang dimakan tuh anjing. Tapi anak Tuhan dikasih gandum yang terbaik, makanan yang terbaik, kehidupan yang terbaik, keluarga yang terbaik, pasangan yang terbaik, bisnismu yang terbaik, pakaianmu yang terbaik. Loh, saya punya pakaian begini diberkati Tuhan, bukan saya bisa kerja. Amin saudara. Mau mengikuti Yesus, jangan ngikutin kedegilan hatimu, kamu akan binasa. Saya bukan pengkhotbah, penjilat. Oh nanti Tuhan tolong, sorry, kalau hidupmu gak ngikutin Yesus, kamu akan menjilat. Saya bukan pengkhotbah, munafik. Oh tenang, ya berdoa aja dalam nama Yesus, pasti ditolong. Buktiin, saya ngelihat banyak orang berdoa dalam nama Yesus, gak ditolong Tuhan juga. Kenapa? Karena tidak mengikuti Tuhan. Pertama kamu menerima Tuhan, bisa terima mujizat gak? Bisa. Kalau kamu berhenti sampai di level menerima Yesus, tidak mengikuti Tuhan, kesengsaraanmu di masa lalu akan terjadi lagi di depan. Kenapa Pak? Karena dunia ini tidaklah pernah memberikan kita yang terbaik. Selalu kesengsaraan. Dunia ini akan lenyap dengan seisinya. Yang ngomong siapa Pak? Firman Tuhan. Bumi dan langit akan lenyap. Jadi apa? Bumi dan langit ini ya tidak akan memberikan kamu yang baik, tapi Tuhan memberikan yang ajaib dalam hidup saudara. Ya, dalam firman Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firmanku tidak akan berlalu. Jadi kalau bilang, Pak saya mau hidup secara bumi Pak, dibinasakan Tuhan, sama bumi-buminya dibinasakan. Amin saudara. Saya berdoa saudara itu ikutilah Tuhan. Tuhan membawa hatimu. Ayo nak, ampunilah. Sakit Pak? Iya saya tahu sakit. Tapi lebih sakit lagi nanti hidupmu lebih sengsara. Kenapa? Kena penyakit. Pak saya pengen hidup Pak dengan namanya keluar dari piut hutang seperti ini Pak. Ikut Tuhan. Ya jangan kabur. Nanti diberkati Tuhan bayar. Tuhan bisa bayar. Pak usaha saya sepi Pak. Ikut Tuhan. Ya, Tuhan bisa memberkati usahamu. Ya ada orang kena hutang, ya dia nggak bisa bayar kontrakan, butuh dana 10 juta, nggak bisa bayar. Rumahnya dia nggak ngontrak, nggak bisa bayar. Dan dia ikut saya berdoa. Terus saya bilang doa, ikut Tuhan. Begitu ya Pak. Terserah lu mau datang nggak datang tuh urusanmu, saya bilang. Yang punya masalah kan kamu, bukan saya. Akhirnya dia datang, dia berdoa. Tolong. Ya, kalau Tuhan nggak tolong, diusir, saudara, gembel saudara di jalan. Tolong saya. Besok, ya nggak sampai 24 jam sebenarnya. Karena doa di tempat saya tuh selesai malam.
Ya, pagi-pagi hari ditelepon orang, ditransfer 30 juta. Minta 10 juta, ditransfer 30 juta. Minta sama Tuhan, Tuhan 10 juta tuh, ditransfer orang 30 juta. Alamu tuh nggak pelit. Loh, saya lihat itu banyak. Saya doa, Tuhan berkati orangnya. Karena udah datang. Nggak datang nggak usah didoain, biarinin aja. Sengsara Pak, rasain sendiri. Rasain salahmu sendiri. Karena tidak mengikuti Tuhan dengan baik. Ya, ada lagi saya punya teman, ditipu orang berkali-kali. 3-5 kali mungkin. Ditipu terus. Dia bilang, salahmu tidak ikutin Tuhan. Tuhan tuh punya belas kasihan, Tuhan punya keadilan, punya ketegasan, punya wibawa. Jangan belajar cuma kasihnya doang. Jangan belajar cuma kasihan doang. Belajar ketegasan. Saya tuh hidup didik orang pakai ketegasan. Pakai namanya tongkat otoritas, bukan kasihan aja. Kalau kasihan doang Pak Saudara, orang gak akan berubah. Makanya kalau Saudara dididik sama orang yang keras, ya mungkin dia galak, kejam cara ngomongnya, tapi kalau kamu lihat ini orang walaupun kejam, mungkin bukan jahat ya, kejam, sadis mungkin ya, atau galaknya minta ampun, kamu jangan lihat sisi itunya, coba lihat hasilnya nanti. Karena orang yang ngerubah dengan cara didik kayak begini seringkali justru berhasil. Ya, Tuhan juga bilang di dalam firman-Nya, dalam Wahyu 3, relakan hatimu. Ngapain dididik, dipukul? Itu ada kata-kata itu. Ya, bukan disiksa, dipukul, dididik. Relakanlah hatimu. Ya, masalah orang biasanya nggak kurang rela, Saudara, kalau di proses kurang rela. Ya, amin Saudara. Saudara diberkati dengan firman-Nya pada pagi hari ini. Ya, firman-Nya belum selesai sebenarnya, cuman nanti kepanjangan. Ya, sampai nanti hari Senin aja saya lanjutin firman ini. Ya. Saudara diberkati dengan firman-Nya, bisa katakan amin Saudara. Mau mengikuti Yesus, ya, bukan mengikuti hidupmu dengan pikiran bumimu, tapi ikuti pikiran sorgawi dalam kerajaan sorga, supaya hidupmu itu diberkati. Amin Saudara. Diberkati Saudara dengan firman-Nya. Mau ya ikut Tuhan ya, jangan terima aja. Pas saya sudah menerima Yesus, ayo lanjut ikut Yesus. Ya, jangan terima aja, karena banyak orang terima doang, tidak mengikuti Yesus. Takut Pak, sengsara Pak, dan sebagainya. Nggak usah takut Saudara, Tuhan jamin semuanya. Saya buktinya hidup, yang harusnya mati. Waktu saya kalau nggak ikut Yesus, harusnya saya mati, meninggal Saudara ya, meninggal harusnya saya. Tapi ikut Yesus, lihat Saudara ya, jadi berkat bagi hidup Saudara untuk bisa mengikuti Tuhan dengan baik. Nah, Saudara yang rindu bisa memberkati pekerjaan Tuhan, Saudara bisa memberkati, yuk kita berdoa. Saudara buka tangan di rumah. Ya, apapun masalahmu saat ini, Pak saya punya hutang, Pak saya punya penyakit, Pak saya punya permasalahan ini, permasalahan itu, punya anak, punya suami, punya pergumulan kontrakan, punya pergumulan ini, terserah pergumulan apa, buka aja tanganmu. Ya, saya berdoa. Dengan kuasa Tuhan, harusnya Tuhan bisa tolong Saudara. Karena itu kecil bagi Tuhan. Yuk, ya Saudara tinggal buka kedua tangan. Pak di gereja saya nggak diajarin, udah ini bukan di gereja. Saya yang ngajarin, buka kedua tanganmu. Kenapa? Nerima. Ya, kalau kamu ditawarin seseorang berkat, duit ya, tanganmu begini, kamu nggak akan terima apa-apa. Buka. Sebagai apa? Lambang profetik hidupmu, bahwa saya pengen menerima sesuatu dari kerajaan sorga. Ada amin Saudara. Yuk, Tuhan jamah Bapak anak-anakmu. Kami berdoa Bapak, hutang-hutang Tuhan tolongin semua, usaha yang sepi ya Tuhan. Berkati Bapak berlimpah-limpah ya Roh Kudus. Biarlah sejak kami berdoa siang hari ini ya Tuhan, biarlah tangan Tuhan memberkati dengan ajaib. Mari Roh Kudus, biarlah yang sakit Bapak dari ujung kepala hingga ujung kaki ya Tuhan, bagian organ dalam baik juga yang di luar, sembuhlah dalam nama Yesus. Dan kami berdoa Bapak, pulihlah keluarga demi keluarga ya Roh Kudus. Apapun Bapak pergumulan anak-anakmu saat ini ya Tuhan, biarlah Bapak kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, berkat Tuhan runtuhlah dalam nama Yesus. Pada kami percaya Bapak, Engkau yang berfirman dalam Mazmur 81 Bapak ayat yang ke-6 ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang memelihara kami dengan gandum-Mu yang terbaik ya Roh Kudus. Aku percaya kami mengikuti Engkau, kami percaya kami adalah anak-Mu ya Tuhan, yang mengikuti semua rencana-Mu.
Mari Tuhan turunkan Bapa berkat-Mu yang ilahi, agar apa yang kami kerjakan ya Tuhan di dalam nama Yesus, kemuliaan Tuhan turun dan memenuhi bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, saat kami mengikuti Yesus, mujizat terjadi. Terjadilah saat ini Bapa. Hamba mengikuti Engkau ya Tuhan, dan kami mintakan mujizat-Mu diceritakan Bapa dari mulut bibir lidah anak-anak-Mu ini ya Tuhan, bahwa Engkau pembuat mujizat, dan itu terjadi di dalam hidup kami ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Kami patahkan semua kutuk, sumpah serapah, kemiskinan dibatalkan semua dalam nama Yesus. Dan biarlah Bapa kuasa Tuhan ya Tuhan memberikan kami kelimpahan, kemakmuran, air Bapa yang hidup dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin, amin dan amin. Ada satu ayat lagi. Nah ya, tadi waktu saya lagi berdoa, Tuhan sampaikan satu ayat lagi ya. Ayat apa Pak? Nah ini saudara dengerin dulu. Habis ini baru saya tutup ya. Coba lihat Imamat pasal 26 ayatnya yang ketiga. Ya tadi waktu saya berdoa, Tuhan ingatkan ini untuk disampaikan kepada saudara. Saya berdoa saudara catat ayat ini, omongin terus buat jiwamu. Ikutilah Tuhan. Ikutilah Tuhan. Ikutilah Tuhan. Jikalau, ya arti kata jikalau itu artinya kamu bisa ngikutin atau enggak. Saya berdoa kamu mau ngikutin. Yang mau ngikutin bisa bilang mau, aku mau Pak. Ya ikutin Tuhan, bukan ikutin saya. Ikutin saya mah ke neraka saudara. Ikutin Yesus ke sorga. Ya walaupun saya pendeta jangan ikutin saya. Ikutin Yesus. Ya. Imamat 26 ayat 3. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahnya Yesus serta melakukan. Ya jadi jangan bilang niat Pak, nah, niat tuh belum ngelakuin. Ya cuma baru mau Pak. Ya seperti saya tanya, mau nggak? Mau. Nah itu baru niat. Ya, tapi Tuhan minta kamu lakukan. Niat itu belum melakukan, baru berpikir serta melakukannya. Lihat ayat 4. Maka Yesus akan memberikan kamu apa? Hujan pada masanya, memberikan berkat pada masanya, memberikan sebuah kesembuhan pada masanya, memberikan kehidupan pada masanya, memberikan keramaian dalam usahamu, memberikan namanya pemulihan pada masanya. Sehingga tanahmu, kehidupanmu maksudnya, kita ini tanah, debu dan tanah. Tanah itu siapa? Kita ini manusia tanah, debu. Ya jadi jangan sombong. Itu memberi hasil. Apa yang kamu kerjakan berhasil. Dan pohon-pohonan di ladangmu, artinya apa? Buat tantanganmu. Ya, saya nggak tahu kamu mau kerja online, offline, mau kerjaanmu properti, tidak properti. Usaha saya sepi Pak, properti saya nggak laku Pak. Ikutin Tuhan. Ya, pohon-pohonanmu di ladangmu akan memberi buah. Buah apa Pak? Oh ya proyekmu bisa jebol. Ya. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ikutin Tuhan. Jangan ikuti pikiranmu. Pikiranmu pasti menyesatkan kamu. Ya, jangan ikutin, oh gereja Pak, gereja sekolah doang. Ya jadi saudara harus ikuti Tuhan punya mau, bukan perasaan. Kalau perasaanmu kamu ikutin, sesat saudara. Yang ada kamu gak akan ikut namanya percaya pada Tuhan. Saya berdoa kitalah orang-orang yang mengikuti Tuhan dan terima akan namanya berkat Tuhan yang ajaib. Percaya katakan amin.